Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan kedua di mata kuliah kecerdasan buatan. Untuk materi yang nantinya akan dibahas di materi pertemuan kedua, ada beberapa materi yang nantinya akan saya bahas. Yang pertama, nanti kita akan diskusi tentang teknik dari artificial intelligence. Berikutnya, lanjut ke model yang ada di artificial intelligence. Selanjutnya ada kriteria sukses, berikutnya ada potensi yang ada di dalam manusia. Potensi manusia dalam melakukan pemrograman artificial intelligence. Ini kurang lebih materi yang nantinya akan saya bahas. Kurang lebih ada 5 pembahasan yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan kedua ini. Yang pertama yang nantinya akan saya bahas tentang teknik artificial intelligence. Selanjutnya nanti kita lanjut ke materi yang kedua tentang model-model yang ada di artificial intelligence. Yang ketiga, kita akan diskusi tentang tingkatan model. Yang keempat, ada materi tentang kriteria sukses. Terakhir, nanti kita akan diskusi tentang potensi yang dimiliki oleh manusia. Dalam hal ini nanti akan menunjang, terutama dalam hal penelitian yang ada di bidang keilmuan artificial intelligence itu sendiri atau kecerdasan buatan. Oke, saya masuk ke materi pertama tentang teknik artificial intelligence. Pada prinsipnya, para pengembang artificial intelligence, dia akan berpegang pada prinsip bahwa akan ada teknik penyelesaian untuk setiap permasalahan yang berbeda. Jadi, dari banyaknya permasalahan yang ada, meskipun contohnya sering berubah-ubah, harusnya ada teknik yang nantinya bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh manusia itu sendiri. Di mana teknik itu nanti akan didasari pada kemampuan untuk manipulasi simbol. Dalam hal ini yang akan dilakukan bisa nge-create data baru contohnya, bisa modifikasi, atau contohnya bisa reproduksi lagi, atau contohnya bisa nanti destruction. Ini yang nantinya akan dilakukan, teknik yang nantinya akan dilakukan di bidang keilmuan artificial intelligence. Hal lain yang harus dipahami adalah bahwa kecerdasan nanti memerlukan pengetahuan. Yang namanya kecerdasan pasti butuh yang namanya pengetahuan, di mana pengetahuan tersebut nanti dia punya karakteristik. Ada 4 karakteristik pengetahuan tersebut dikategorikan pengetahuan. Yang pertama, sangat luas tentunya, bidangnya sangat luas. Selanjutnya, sulit didefinisikan dengan tepat. Yang ketiga, selalu berubah-berubah, datanya selalu berubah-berubah. Yang keempat, dapat memiliki arti berbeda tergantung kapan nanti digunakan. Ini beberapa karakteristik yang nantinya akan dikategorikan pengetahuan, sehingga nanti bisa diolah di bidang keilmuan artificial intelligence itu sendiri. Oke, beberapa teknik artificial intelligence dapat dikategorikan secara umum ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama, ada teknik searching nantinya yang paling banyak digunakan. Yang kedua, use of knowledge, penggunaan pengetahuan yang ada di bidang artificial intelligence. Yang ketiga, abstraction. Ini beberapa teknik yang nantinya akan digunakan terutama di bidang artificial intelligence. Saya akan bahas satu persatu tentang secara garis besar tentang searching. Searching atau pencarian menyediakan cara penyelesaian masalah untuk kasus di mana bila tidak ada lagi pendekatan langsung yang dapat digunakan, maka pindahkan kerangka kerja kepada teknik langsung yang mungkin untuk dilekatkan. Jadi ini kalau berbicara tentang pencarian. Selanjutnya yang kedua, use of knowledge, menyediakan cara penyelesaian masalah yang kompleks untuk yang ini, dengan cara mengeksploitasi struktur dari objek yang terkait dengan masalah tersebut. Jadi nanti dari permasalahan tersebut nanti akan di breakdown lagi tentang pengetahuan yang ada pada objek tersebut. Yang ketiga, abstraction, menyediakan cara untuk memilah atau memisah keterangan dan variasi yang penting dari sekian banyak yang tidak penting, di mana akan mempercepat penyelesaian masalah. Jadi yang teknik yang ketiga yang nantinya bisa digunakan untuk teknik artificial intelligence bisa menggunakan abstraction. Dia akan memilah atau memisahkan keterangan dan variasi yang penting dari sekian banyak yang tidak penting. Jadi akan dipilih beberapa data yang nantinya memang sangat dibutuhkan. Oke, untuk model selanjutnya yang kedua nanti akan saya bahas tentang model-model yang ada di artificial intelligence. Pada prinsipnya ada beberapa model yang nantinya
bisa diimplementasikan di bidang keilmuan artificial intelligence. Contoh model-model yang ada di artificial intelligence, contohnya seperti yang lumayan banyak implementasinya, contohnya seperti natural language processing atau yang biasa disebut dengan NLP. Yang kedua, computer vision yang terus berkembang pesat nih untuk yang computer vision. Selanjutnya robotika dan sistem navigasi. Yang keempat, game playing. Yang kelima, sistem bakar. Ini kalau berbicara tentang model yang ada di artificial intelligence. Oke, saya bahas satu-satu tentang NLP, natural language processing, yang nantinya akan dibahas lebih detail lagi untuk yang NLP itu sendiri. Kalau berbicara tentang natural language processing mempelajari bagaimana bahasa alami itu diolah sedemikian hingga user dapat berkomunikasi dengan komputer. Jadi bagaimana caranya kita mengolah bahasa alami yang biasa dilakukan oleh manusia sehingga nanti user tersebut bisa berkomunikasi dengan komputer. Oke, konsentrasi ilmu ini adalah interaksi antara komputer dengan bahasa natural, bahasa alamiah atau bahasa alami yang dilakukan oleh si manusia itu sendiri. Bisa nggak komputer paham dengan yang dimaksud oleh manusia itu sendiri? Selama ini agar komputer bisa paham terhadap bahasa yang dilakukan oleh manusia, biasanya kan diterjemahkan dengan menggunakan bahasa pemrograman. Nah, dengan adanya natural language, ini nggak usah diterjemahkan lagi ke dalam bahasa pemrograman. Jenis aplikasi yang bisa dibuat dalam bidang ilmu natural language processing sebenarnya terbagi dua. Yang pertama berbasis text-based application. Yang kedua dialogue-based application. Ini kalau berbicara tentang dua jenis yang ada di natural language. Yang pertama berbasis teks. Kalau berbasis teks mungkin tidak terlalu sulit. Selanjutnya yang sekarang terus dikembangkan yang berbasis dialog. Oke, contohnya seperti apa? Contoh NLP yang berbasis teks, contohnya seperti ini nih, Google Translate. Contoh, saya ketik di bahasa Indonesianya, mohon maaf, nanti akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris contohnya, atau nanti akan diterjemahkan ke dalam bahasa apa yang kita kehendaki. Oke, cuman memang masih terus dikembangkan. Permasalahannya kadang-kadang kalau memang datanya terlalu banyak, kadang-kadang agak sedikit berbeda translatannya gitu. Yang berikutnya, contoh dari NLP, contohnya seperti yang ada yang tadinya dikeluarkan oleh provider Samsung, dengan adanya Samsung Voice. Samsung Voice meskipun bisa dibilang agak gagal sih. Nah, di samping dari Google, di samping Samsung Voice sebenarnya Google pun sudah meluncurkan yang namanya Google Voice. Oke, contoh lain implementasi dari NLP, contohnya seperti chatbot contohnya. Kalau yang chatbot memang ini berbasis teks sih sebenarnya, berbasis teks meskipun contohnya ini sangat banyak digunakan oleh beberapa perusahaan yang lagi booming saat ini. Salah satunya mereka menggunakan chatbot. Jadi dia seolah-olah berinteraksi dengan manusia atau berinteraksi dengan orang yang ada di perusahaan, padahal dia berinteraksi dengan mesin pada prinsipnya. Yang berikutnya computer vision, model yang ada di artificial intelligence. Cabang ilmu ini erat kaitannya dengan pembangunan arti atau makna dari objek ke objek secara fisik, dari image ke objek secara fisik. Jadi kalau berbicara tentang computer vision berarti nanti yang dijadikan objek adalah image. Selanjutnya yang dibutuhkan di dalamnya adalah metode-metode untuk melakukan proses, menganalisa dan memahami dari image yang ditangkap atau objek yang ditangkap. Apabila cabang ini dikombinasikan dengan artificial intelligence secara umum akan mampu menghasilkan sebuah visual intelligence system. Akuisisi dan pemrosesan informasi merupakan vision yang nantinya dapat ditampilkan. Contoh implementasi dari vision contohnya seperti yang banyak dilakukan contohnya di bidang medis contohnya seperti X-ray contohnya atau sinar X contohnya dan yang lain-lainnya. Ini lumayan banyak terutama diterapkan contohnya di bidang medis contohnya. Contoh lain seperti yang sekarang banyak diminatin drone, teknologi drone yang biasanya digunakan untuk mengcapture suatu objek contohnya. Selanjutnya ada lagi contohnya yang dikembangkan oleh perusahaan militer contohnya seperti deteksi rudal. Ini contohnya yang ada di computer vision, yang ada di vision itu sendiri yang nantinya terus dikembangkan. Jadi dia bisa mendeteksi kecepatan dari rudal yang diluncurkan dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Contoh lain dari vision, contohnya seperti CCTV yang
yang diprakarsai oleh salah satu perusahaan AI yang ada di Indonesia. Bahkan ini merupakan hasil karya anak bangsa yang diciptakan oleh perusahaan dengan nama Nordflag. Dia membuat CCTV pintar yang berhasil mengidentifikasi objek yang ada di sekitarnya. Ini salah satunya. Yang ketiga, model yang ada di artificial intelligence. Yang ketiga ada robotika dan sistem navigasi. Ini pun terus berkembang kalau berbicara tentang robotika dan sistem navigasi. Bidang ilmu inilah yang mempelajari bagaimana merancang robot yang berguna bagi industri contohnya dan membantu manusia. Bahkan nantinya akan menggantikan fungsi dari manusia. Ada beberapa yang bahkan menggantikan fungsi dari manusia itu sendiri. Oke, robot mampu melakukan beberapa perintah dengan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Bahkan dia bisa berinteraksi. Contohnya seperti yang ada di Jepang. Contohnya ada salah satu restoran yang pramusajinya itu menggunakan robot salah satunya. Ini salah satunya yang ada di bidang robotika. Oke, untuk melakukan hal tersebut, robot dilengkapi dengan aktuator seperti contohnya lengan, atau roda, atau kaki, dan yang lain-lainnya. Kemudian robot juga dilengkapi dengan contohnya sensor yang melakukan kemampuan untuk menerima dan bereaksi terhadap yang ada di sekitar mereka, lingkungan yang ada di sekitar mereka. Ini yang mereka lakukan. Oke, contoh seperti robot yang dipelopori oleh Honda, contohnya ada yang namanya robot Asimo. Kalau dilihat dari tahun ke tahun ini makin bagus gitu, makin canggih kasarnya. Dari tahun 86 contohnya sampai contohnya hari ini sudah berapa tahun nih kurang lebih, terakhir waktu itu 2016 kalau nggak salah. Bahkan sudah 30 tahun dari 86, selanjutnya 91, 93, 97 contohnya sudah mulai bagus seperti ini. Selanjutnya 2016 sudah mulai lebih rapi lagi. Contoh lain seperti robot yang diprakarsai oleh mahasiswa ITS contohnya. Seperti ini contohnya untuk robotnya. Oke, yang bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Oke, ada lagi contohnya robot dari salah satu universitas yang ada di Indonesia, yaitu robot dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang contohnya, yang bisa menendang suatu objek contohnya. Oke, berikutnya yang diterapkan di bidang manufaktur contohnya ada yang namanya robot 6 aksis yang biasanya digunakan untuk diproduksi manufakturing, contohnya diproduksi mobil. Bahkan kalau seperti ini bisa dibilang robot menggantikan peran dari manusia pada prinsipnya. Oke, selanjutnya yang kelima, yang keempat, model yang ada di artificial intelligence ada game playing. Game biasanya memiliki karakter yang dikontrol oleh user biasanya, dan karakter lain yang dikontrol oleh game itu sendiri. Jadi bisa kasarnya bisa berinteraksi dengan nanti si pengguna bisa berinteraksi dengan aplikasi melalui game contohnya. Pada bidang ini AI dibutuhkan yaitu untuk merancang dan menghasilkan game yang fun serta antar mesin yang cerdas dan menarik untuk dimainkan. Jadi sebenarnya ini peran dari artificial intelligence. Salah satu algoritmanya biasanya mereka menerapkan jenis pohon n-array contohnya, n-array untuk strukturnya contohnya, untuk suatu strukturnya. Contoh game playing pada artificial intelligence contohnya seperti ini, contohnya yang nantinya kalian bisa berinteraksi dengan pengguna. Si aplikasi nanti akan berinteraksi dengan pengguna untuk memainkan game game catur itu sendiri. Ada lagi contohnya model game playing pada artificial intelligence kurang lebih seperti ini. Ini sebenarnya banyak implementasi dari game playing yang memang sudah disusukin yang namanya artificial intelligence. Ini kurang lebih untuk implementasinya. Selanjutnya yang kelima ada sistem pakar. Dengan sistem ini permasalahan yang seharusnya hanya bisa diselesaikan oleh pakar atau ahli dapat diselesaikan oleh orang biasa atau orang awam. Sedangkan untuk para ahli, sistem pakar juga akan membantu aktivitas mereka sebagai asisten yang seolah-olah sudah mempunyai banyak pengalaman. Jadi bukan menggantikan pakar, tapi nantinya dengan adanya sistem tersebut nanti seolah-olah dia jadi asistennya. Kayak contoh aplikasi sistem pakar, contohnya seperti ini.
yang banyak dibuat oleh mahasiswa, contohnya ada dokter sapi, contohnya yang berbasis web, berarti yang harus dilakukan oleh kalian selaku knowledge engineer yang nantinya akan merancang aplikasi sistem pakar, kalian harus berinteraksi dengan pakar. Kalau seperti ini, kalian harus berinteraksi dengan dosen, dengan dokter hewan salah satunya. Dokter hewan yang memang ahli di bidang peternak sapi, penyakit sapi. Ada lagi contohnya sistem bakar diagnosa hama dan penyakit tanaman terong contohnya. Ini contoh aplikasi sistem bakar yang ada di sekitar kita contohnya. Oke, selanjutnya ada diagnosa autisme anak dengan menggunakan metode Fuzzy Mamdani. Jadi anak pun perlu dilihat perkembangannya atau pertumbuhannya, apakah pertumbuhannya contohnya sesuai dengan yang diinginkan atau justru ada sedikit yang agak aneh. Ada lagi contohnya sistem bakar diagnosis penyakit demam berdarah, contohnya menggunakan salah satu metode yaitu knife bias contohnya. Oke, selanjutnya kita berbicara tentang tingkatan model. Sebelum membuat program AI, ada baiknya kita tanya pada diri kita beberapa hal. Yang pertama, apakah kita akan membuat program yang dapat melakukan hal secerdas yang dilakukan oleh manusia, atau apakah kita akan membuat program yang dapat melakukan sesuatu dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh manusia. Atau kita akan membuat program yang dapat dilakukan sesuatu yang lebih mudah dengan cara yang lebih mudah contohnya. Ini yang harus ada jawabannya. Jawaban dari pertanyaan di atas akan memberikan batasan dan pengembangan sistem atau pembuatan program yang nantinya akan kita lakukan. Jadi kenapa harus ada pertanyaan-pertanyaan ini? Sebenarnya buat boundary sih sebenarnya, buat batasan. Batasan dari pengembangan sistem, jangan sampai kita terlalu muluk-muluk untuk membuat aplikasi, sedangkan kita sendiri contohnya tidak sanggup contohnya. Oke, usaha untuk membuat program yang menyajikan cara manusia menyelesaikan masalah. Nanti dapat dibagi menjadi 2 kelas. Yang pertama, program kelas pertama mencoba menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak persis benar dengan definisi kita tentang artificial intelligence. Program yang termasuk kelas ini menggunakan algoritma dan mekanisme yang mudah dan sederhana untuk dilakukan oleh komputer, tetapi biasanya sulit dan tidak menarik untuk dilakukan oleh manusia. Ini cara pertama yang nantinya bisa kita gunakan. Contoh seperti yang ada di aplikasi Elementary Perceive and Memorizer, contohnya yang pernah dibuat oleh beberapa peneliti. Contohnya, dia bisa mengingat pasangan terkait dari suku kata. Contohnya. Oke, selanjutnya yang kedua, program kelas kedua contohnya berupaya memodelkan kemampuan manusia dalam melakukan sesuatu. Yang berarti program pada kelas ini lebih mendekati kepada definisi tentang AI. Yang berarti menjadi tidak mudah bagi komputer. Beberapa alasan dibuatnya model seperti ini contohnya untuk membuktikan tentang teori psikologi, contohnya tentang kemampuan manusia. Yang kedua, membuat komputer mengerti alasan manusia. Yang ketiga, untuk membuat manusia mengerti alasan dari komputer, kita balik contohnya. Yang keempat, untuk mengeksploitasi pengetahuan apa yang dapat kita kumpulkan dari manusia itu sendiri. Jadi data dan faktanya pun perlu kita kumpulkan gitu. Yang data dan fakta yang selama ini memang masih ada di manusia. Selanjutnya kriteria sukses, suatu pertanyaan terpenting yang harus dijawab tiap proyek penelitian ilmiah. Jadi kalau berbicara tentang penelitian yang ada di artificial intelligence memang enggak harus contohnya satu kali sukses, enggak gitu. Ada beberapa step-step yang perlu kita lakukan, yang perlu perlu dihadapi oleh beberapa peneliti itu sendiri. Bagaimana kita tahu kalau kita sudah berhasil? Begitu pula dalam artificial intelligence. Jadi ini pertanyaannya. Bagaimana kita tahu mesin yang kita buat itu cerdas? Ini yang perlu kita jawab. Menjawab pertanyaan ini sama sulitnya dengan menjawab pertanyaan apakah kecerdasan itu. Ini kalau berbicara tentang kriteria sukses. Tapi dapatkah kita melakukan sesuatu untuk memastikan kegiatan kita? Jadi perlu yang namanya explore, nyoba, dan seterusnya. Oke, seperti yang dilakukan oleh Alan Turing contohnya untuk membuat aplikasi yang memang seperti yang ada yang biasa disebut dengan Turing test. Dia akan membuat aplikasi atau membuat sesuatu berikutnya dia tes sampai beberapa kali gitu. Jadi nggak cuma dites 1 kali, 2 kali dan seterusnya. Oke. Kenapa? Karena di manusia itu punya potensi pada prinsipnya. Yang pertama potensi kecerdasan.
Contohnya kecerdasan spiritual, kecerdasan logika atau matematika, kecerdasan intrapersonal, selanjutnya kecerdasan musikal, kecerdasan natural, kecerdasan contohnya kinestetik atau kecerdasan body, contohnya selanjutnya kecerdasan interpersonal, kecerdasan linguistik. Ini yang ada di manusia. Selanjutnya ada yang namanya kecerdasan spasial atau visual. Ini kurang lebih beberapa kecerdasan, potensi kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Meskipun tidak semua manusia memiliki kecerdasan ini. Contoh yang lebih menonjol contohnya spiritualnya, atau contohnya yang lebih menonjol musikalnya, atau yang lebih menonjol matematikanya dan seterusnya. Oke. Yang kedua, potensi diri terdapat atas 4 elemen, yaitu menerima diri, merumuskan cita-cita, berinteraksi dengan lingkungan, terakhir mencari dan menciptakan pengalaman baru. Ini yang terus nanti harus dikembangkan agar nanti potensi yang dimiliki oleh manusia itu benar-benar terasah sehingga dikategorikan dia itu cerdas. Ini sama seperti yang harus kita lakukan terhadap aplikasi atau pada waktu kita akan mengembangkan terhadap sistem bakar, baik bentuknya aplikasi ataupun bentuknya adalah hardware. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan kedua. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.